Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa TV-mu dimanapun berada, ini ada suara tokek ini kebetulan ya. Dan juga ibu-ibu yang bergabung di YouTube serta di ruang Zoom. Di sini ada pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Biiznillah, karena izin Allah kita dapat bertemu. Alhamdulillah kali ini kali ke-6 saya membersamai teman-teman di GSM Gerakan Subuh Mengaji. Sebuah gerakan yang luar biasa yang menjadi percontohan bagi pimpinan-pimpinan wilayah yang lainnya. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk selalu meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Ibu, bapak pemirsa TV-mu yang berbahagia, serta pemirsa YouTube dan yang mengikuti Zoom di sini, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang self-improvement di bulan Syawal. Mungkin flyernya juga sudah dicermati oleh Ibu Bapak. Kita akan sama-sama memaknai Syawal ini dengan cara yang berkemajuan. Ibu Bapak sekalian, tadi disampaikan oleh Ibu Tuti, saya suka dengan nembang. Nah ini kalau saya tidak mengawali dengan nembang atau kidung, maka mungkin nanti akan ada yang tanya nih, kok tidak seperti biasanya. Kali ini kidung yang akan saya bawakan adalah kidung ke-8 yang masih dalam proses untuk tayang di YouTube, jadi belum ada di YouTube. Judulnya adalah Gusti Allah Iku Siji, tapi karena pemirsa TV-mu ini dari seluruh Indonesia, bahkan dimanapun berada, sudah saya bahasa Indonesiakan. Semoga tidak mengurangi cita rasa sastra yang sebetulnya lekat itu di dalam bahasa Jawanya. Mohon izin untuk menyenandungkan kidung walaupun sebentar ya Ibu Tuti dan juga Ibu Bapak sekalian. Tuhan Allah itu esa, tidak ada yang setara, tanpa ayah, tanpa bunda, tanpa kawan, tanpa putra, lam yalid walam yulad. Tuhan Allah yang kuasa, cipta hewan dan manusia, cipta mentari rembulan, cipta gelap serta terang. Tuhan Allah, Tuhan saya, beri hujan pada semua untuk menumbuhkan bumi seperti kentang ketela padi. Tuhan Allah sifat murah yang diberikan melimpah kepada semua titah, ikan laut, semut, gajah. Itu untuk mengingatkan kita betapa Allah itu Maha Esa, Pak sekalian. Kita memasuki materi kita, Ibu Bapak. Dan juga mungkin ada saya lihat beberapa Mbak dan Mas sekalian. Kita sudah memasuki bulan Syawal hari kesekian. Dan tentu kita tidak boleh lupa bahwa di antara goals ibadah di bulan Ramadan itu, kalau dalam Al-Quran ada banyak. Dan tentu yang sering kita dengar dan sering kita ingat adalah la'allakum tattaqun.
untuk agar kita semua tetap dalam keadaan istiqomah bertakwa dan juga la'allakum tashkurun, agar kita selalu istiqomah menjadi hamba yang bersyukur. Dan tentu yang kita raih di bulan Ramadan kemarin adalah maghfirah atau ampunan. Nah, apakah sebetulnya tatakun, tashkurun, dan juga maghfirah ini? Kalau yang saya pelajari, ibu bapak sekalian, Al-Quran itu sifatnya self-referensial. Self-referensial artinya bahwa ketika ada term atau terminologi di dalam Al-Quran, maka di bagian yang lainnya Al-Quran itu menjelaskan. Kalau ini kita peroleh di dalam surat Al-Baqarah, maka Al-Quran di bagian yang lainnya itu menjelaskan. Itulah sifat Al-Quran, yaitu self-referensial, menjelaskan terminologi yang ada dalam Al-Quran pada bagian yang lainnya. Nah, pada persoalan takwa ini yang sangat ditegaskan di dalam kita sebagai orang yang berproses di bulan Ramadan, biasanya kemudian orang mengaitkannya dengan takwanya makhluk sosial. Yang namanya Ramadan itu, apa sih sebetulnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Nah, di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 hingga 135, bahkan 136, di sini dijelaskan, lil muttaqin itu apa? Maka di sini saya akan menguraikan pada surat ini. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita diminta untuk bersegera menggapai maghfirah itu yang tadi kita tekankan pada maghfirah, tashkurun, dan juga pada tatakun. Bagaimana ya? Apa yang akan kita peroleh dari maghfirah dari Tuhan kita? Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan untuk kita orang-orang yang muttaqin, yang telah menggapai selesai di dalam berproses di bulan Ramadan. Kaitannya dengan ayat yang sebelumnya Al-Baqarah tadi 183 185, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Kalau begitu, apa sebetulnya ketika kita menggapai muttaqin ini? Mungkin untuk ayat yang lainnya banyak ya definisi-definisi bagaimanakah kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi untuk ayat ini saya lebih pada bagaimana caranya supaya kita menjaga self-improvement kita, peningkatan kualitas diri kita. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Bagaimana kita ini berbagi kepada sesama, baik itu di waktu lapang dan di waktu sempit begitu. Jadi untuk yang ayat pertama tadi, bagaimana supaya kita ini selalu monef diri, monitoring dan evaluasi diri, supaya kita mendapatkan maghfiratim mir rabbikum, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, tidak hanya pada diri kita, tetapi melebar ke seluruh alam yang melingkupi kita. Kita berbagi di waktu lapang dan di waktu sempit. Fisarroi wadzarroi. Dan tentu saja kepada manusia kita juga secara eksplisit diminta untuk wal kadhiminal ghaidz. Kita harus bisa menahan amarah kita, itu luar biasa ya ibu bapak sekalian. Orang marah itu kan biasanya ingin dikeluarkan, kalau enggak seperti tersumbat malah jadi stroke ya kita ya. Tapi inilah yang diminta untuk menahan. Ini kata kunci dari bagaimana kita berpuasa selama ini adalah menahan. Itu bisa atau tidak, itu sukses atau tidak. Saya teringat pada teori lama, delay of gratification, tidak ada di tayangan, tetapi saya teringat begitu. Pada waktu itu Pak Walter Mischel di tahun 1960 sampai 1970 melakukan penelitian yang disebut sebagai teori marshmallow atau teori delay of gratification. Dia mengumpulkan 653 anak ibu bapak sekalian di umur 4 sampai 5 tahun. TK lah begitu ya kalau di tempat kita atau PAUD begitu. Masing-masing anak diberi marshmallow 1.
lalu disampaikan kepada mereka, kalau misalnya semua ini memakan marshmallow bisa menahan 15 menit, Bapak akan beri hadiah. Tapi kalau dimakan langsung juga boleh ya. Lalu diintai oleh Pak Walter Mischel ini, diintai. Siapa sebetulnya anak-anak yang langsung makan tidak bisa menahan untuk memakan marshmallow yang luar biasa empuk, warnanya pink, menggiurkan itu. Dan siapa anak-anak yang ternyata bisa menahan sampai 15 menit. Nah, penelitian ini bersifat multi-years. Di belakang hari ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, Pak Mischel kemudian melakukan penelitian lagi. Ternyata, ibu bapak sekalian, anak-anak yang pada saat umur 4-5 tahun ini bisa menahan diri 15 menit memakan marshmallow, maka dia adalah anak-anak yang lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang tidak kuasa menahan hawa nafsunya memakan marshmallow dengan segera, walaupun sudah ada iming-iming bahwa 15 menit kemudian akan diberi hadiah oleh Pak Mischel. Itulah kemudian makna menahan diri. Ternyata menahan diri itu tidak mudah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran secara eksplisit disebut wal kadhiminal ghaidh. Kita menahan amarah kita. Kemudian lanjutannya wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Ini yang kadang-kadang kita kalau ujung ya, kalau saling memaafkan di bulan Syawal, maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirnya hanya di bibir saja, karena setelah itu kita ghibah lagi, setelah itu kita komplain lagi dengan kata-kata yang tidak wajadilhum billati hiya ahsan gitu ya. Kemudian wa'afina anin nasnya hanya berlangsung dalam beberapa menit atau dalam beberapa hari saja. Ini yang perlu dipertahankan. Selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik atau ihsan, muhsin. Walladzina idza fa'alu fahisyatan. Nah, ini yang penting untuk self improvement. Dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyatan, orang yang berbuat keji, dia monef diri lagi, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, langsung monef diri lagi. Zakarullah, dia ingat Allah, kontemplasi, melakukan self improvement dengan cara yang luar biasa. Fastaghfaru, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim lidzunubihim, dari dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ibu bapak sekalian, sehingga di sini saya menyampaikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persoalan di dalam ayat-ayat ini. Bahwa sebagai orang yang mutakin itu, kita harus bisa melakukan monitoring dan evaluasi diri dengan cara memohon ampun terus-menerus kepada Allah. Berbagi di waktu lapang dan juga di waktu sempit dari sisi sosial kita. Menahan amarah. Kalau orang hanya marah-marah saja, tidak bisa mengatur emosinya, maka dia belum termasuk u'iddat lil muttaqin. Memaafkan kesalahan orang lain dengan benar-benarnya, artinya tidak hanya bersifat sementara. Dan jika kita berbuat keji, kita berbuat dolim, maka lakukan monitoring dan evaluasi diri kembali, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ke ayat yang mungkin sangat berat, saya akan kepada filosofi yang saya anut di dalam masyarakat Jawa dari ibu saya, ibu dari Simba saya, yang selalu mengatakan ini setiap saat ketika bulan Syawal tiba. Kita makan ketupat, dan di situ para sesepuh mengatakan kupat, artinya ngaku lepat, mengaku salah. Atau bisa juga karena sisinya itu ada 4 ya. Ini boleh dikaji oleh teman-teman di LBSO ya, Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga. Laku papat karena sudutnya itu 4 ya. Makanan itu ada filosofinya yang kita makan ini. Laku papat atau melakukan hal yang 4. Jadi sebetulnya kata lebaran itu hanya salah satu sudut dari ketupat itu yang kita kenal. Oh, ini udah lebaran ya, itu hanya satu sudut.
masih ada kebaikan-kebaikan yang diterjemahkan oleh mungkin ulama atau pemuka masyarakat zaman dahulu yang merupakan manifestasi dari wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah tadi, Ibu Bapak sekalian. Lebaran, puasanya sudah lebar. Ini tidak dibaca dalam bahasa Indonesia lebar ya. Lebar itu terus melebar nih ibu bapak kalau kebanyakan makan kue-kue lebaran jadi lebar ke samping, bukan ya ibu bapak sekalian. Puasanya sudah lebar. Lebar itu artinya bubar ya, sama dengan itu, selesai. Jadi kita menahan, kita melakukan pelatihan selama 1 bulan itu sudah selesai lebar, maka disebut sebagai lebaran atau hari selesainya atau hari yang harus kita berbuka. Makanya pada 1 Syawal kita tidak boleh berpuasa karena puasanya sudah lebar. Itu hanya satu. Sudut yang lainnya itu adalah luberan. Fisaroi wa dzarroi, meluberkan harta kita di waktu lapang maupun di waktu sempit. Hartanya itu harus diluber-luberkan, nggak boleh disimpan di pundi-pundi terus tanpa planning untuk ketakwaan sosial kita. Zakat, infak, sodakoh, itu harus terus kita pikirkan. Seberapa persen yang untuk zakat, untuk infak, untuk sodakoh. Tidak boleh hanya memperkaya diri sendiri, tapi harus diluberkan ke dalam kearifan-kearifan kita bersama masyarakat sekitar. Luber, berbagi kepada sesama. Kalau sekarang juga ditambahi angpau ya Bu Tuti, rasanya kalau pada ponakan-ponakan ini anak-anak kecil di sekitar rumah kalau tidak memberikan angpau nih, meluberkan harta kita jadi tidak tersimbolisasi semua pencapaian kita ini. Tapi jangan lupa yang paling pentingnya adalah zakat, infak, dan sodakoh sebagai bentuk luberan. Yang ketiga adalah leburan. Leburan ini artinya dosanya lebur. Wa'afina aninnas. Dosanya itu melebur karena kita sudah kembali ke fitrah gitu ya. Makanya namanya Idul Fitri. Kita seolah-olah lahir kembali, menjadi bayi kembali. Kita akan memulai hidup baru di bulan Syawal. Maka kita wa'afina aninnas, saling memberi maaf agar dosanya lebur semuanya. Dan terakhir adalah laburan. Labur itu kalau sekarang orang bilang dindingnya dilabur dulu, itu sebetulnya labur itu putih. Artinya bahwa hati kita sendiri ini ya di samping memaafkan orang, tapi diri kita sendiri ini memulai dari nol lagi, memulai dari lembaran-lembaran baru lagi. Karena dia telah masuk pada bulan Syawal, setelah 1 bulan berproses di bulan Ramadan, kita banyak-banyak puasa, kita banyak-banyak membaca Quran, banyak-banyak sholat malam dan sebagainya, putih bersih sehingga di sini ada labur atau membuat putih kembali. Tidak ada 5 ya dengan liburan Ibu Bapak sekalian, enggak, ini ketupat sudutnya 4, jadi tidak ditambah dengan liburan. Makanya liburnya tidak begitu panjang ya, karena hanya 4 filosofinya. Tidak segi 5 ini Ibu Bapak sekalian. Nah itulah penerjemahan orang-orang masa lampau terhadap saya kira persoalan bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Manifestasinya seperti itu. Syawal tentu saja artinya meninggi atau meningkat. Kalau begitu harus ada indikatornya ya Ibu Bapak. Apakah kualitas hidup kita atau grafik kualitas hidup kita itu semakin meningkat? Artinya kan berarti harus begini bentuknya. Kan begitu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ataukah kita ini mengalami yazid wa yanqus ya, atau mengalami naik turun. Nah, kalau yang diharapkan dari ruh di bulan Syawal itu adalah kualitas hidup kita semakin meninggi. Maka saya senang mengartikan meninggi karena kalau meningkat kan masih kadang abstrak. Tapi kalau meninggi ya semakin tinggi gitu. Terkawal hidup kita. Dahulunya seperti apa, sekarang seperti apa, kan begitu.
Islam mengajarkan pencapaian goals demi goals ya, Ibu Bapak. Kita sudah sama-sama sering kali mendengarkan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa orang yang lebih baik hari ini daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, gitu ya. Wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun. Dan barang siapa orang yang hari ini sama saja sawaun alaihim ya, sama aja dari tahun ke tahun, maka dia termasuk orang yang merugikan begitu. Wa man kana yamuhu syarran min amsihi fahuwa malaunun. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka begitu. Kenapa celaka? Karena dunia ini terus berputar, terus maju dunia ini. Kok kita malah arah yang sebaliknya? Pasti kita akan tabrakan dengan yang lainnya, kita akan terlindas, tergilas di sudut sejarah. Oleh karena itu, Ibu Bapak, tidak ada dalam term Islam itu yang mengajarkan untuk kita ini berbalik arah, tapi kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Kan kita juga sudah sering mendengarkan igtanim khamsan qabla khamsin, itu juga dalam term self improvement, untuk menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haromika. Itu apa? Mudamu sebelum tuamu. Berarti kan sudah harus kita prediksi nih, masa tua kita itu seperti apa. Wasihataka qabla saqamika, dan sehatmu sebelum sakitmu. Waghinaka qabla fakrika, ya, termasuk untuk yang berbagi kepada sesama tadi, kayamu sebelum miskinmu. Wafarogaka qabla syughlika, senggangmu sebelum sibukmu. Ini penting untuk masyarakat zaman now, karena masyarakat zaman now ini capaiannya banyak sekali. Yang namanya tugas kantor itu bejibun banyaknya. Yang namanya tugas organisasi itu banyak sekali. Akhirnya hari-hari kita ini sibuk, sibuk, dan sibuk. Kapan mau mendoakan orang tuamu? Kapan mau memperhatikan lingkungan sekitarmu? Kapan kamu mempunyai diri untuk mempunyai waktu untuk dirimu sendiri? Kadang-kadang sampai tidak ada. Kadang-kadang sampai kalau sakit baru berhenti. Tidak memikirkan bagaimana diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah wahayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Karena ternyata mati itu merupakan hal yang tidak bisa kita tawar. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk meninggi di bulan Syawal ini dengan menerapkan prinsip-prinsip self-improvement. Prinsip self-improvement itu di sini saya sampaikan ada 4. Yang pertama adalah Ibu Bapak harus punya niat. Niat untuk terus meninggi. Niat untuk terus Syawal. Karena kalau tidak punya niat untuk menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih baik, ya sudah, tidak akan terjadi semuanya. Semua itu tergantung pada niat. Kan ada orang yang, aku bisanya beginilah, ya sudahlah, aku begini saja. Kan ada yang begitu. Bisa aku begini, kalau sudah ya, kalau nggak mau ya udah, kan begitu. Itu adalah orang-orang yang tidak ingin meningkat kualitas hidupnya. Mau berubah harus terjadi secara internal, dan kita sebagai orang-orang yang merupakan makhluk sosial harus membantu lingkungan sekitar kita untuk berproses bersama-sama melakukan self-improvement secara eksternal. Sahabat kita pengaruhi untuk lebih baik, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, ya, suami kita, istri kita, itu kita ajak untuk terus-menerus melakukan self-improvement, meningkat, Syawal, meninggi. Yang kedua adalah tidak boleh baperan. Nah, ini kalau di buku-buku self-improvement bahasanya tidak begini ya, Ibu, Bapak sekalian nih. Bu Adif, saya beli buku-buku kok bahasanya nggak kayak gini ya. Ini udah saya campur sama niat, tadi kan udah dalam term Islam. Kemudian tidak baperan tuh di buku-buku istilahnya lain lah ya. Tapi ini saya sebut sendiri tidak baperan. Artinya pantang menyerah, jangan tumben oleh komentar negatif. Misalnya Ibu Bapak sebelum Ramadan kemarin jarang ke masjid. Sekarang kemudian kita jadi rajin ke masjid. Pastinya ada orang-orang yang akan komentar ya.
tumben ke masjid misalnya begitu ya. Kalau ini orang yang baper langsung menciut gitu ya. Aduh, aku kok dibilang gitu, aku tidak mau ke masjid lagi. Malah nggak jadi lagi berproses untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau ada yang bilang, tumben ke masjid, ya memang aku self improvement. Sekarang aku akan rajin ke masjid. Bismillah, barengan sama kamu ya. Dijawab dengan pede, tidak baperan. Demikian pula misalnya ibu bapak sekalian di dalam forum-forum diskusi ya, atau dikatakan sebagai kok tumben sekarang kamu suka sodakoh gitu ya. Ya memang inilah self improvementku, tidak usah baper dikatakan tumben tumben tumben. Makanya di dalam kajian-kajian saya katakan kalau bisa tumben itu sebuah kata-kata yang disimpan saja karena membuat orang lain menjadi sulit untuk menjawabnya. Misalnya saya main nih ke tempatnya Bu Tuti Kusmiati ya, saya bawa oleh-oleh. Bu Tuti mengatakan, tumben Bu Adi bawa oleh-oleh gitu ya. Apa yang harus saya jawab? Kan jadi keki sendiri ya. Mau mengatakan iya biasanya nggak sempet, atau mau mengatakan iya nih mumpung ada uang, kan tidak enak. Maka penggunaan kata tumben ini harus berhati-hati Ibu Bapak ya, karena kadang-kadang membuat orang menjadi baper dan sulit atau keki untuk menjelaskan mengapa biasanya tidak begitu. Yang ketiga, Ibu Bapak, untuk self improvement. Nah, ini kalau ini bahasa buku beneran ya, yaitu adalah mempunyai planning atau mempunyai perencanaan. Kalau di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah itu biasa kita gunakan istilah roadmap. Bagaimana supaya di Aisyah juga sering kita pakai, roadmap kita ini menjadi lebih baik dari yang kita jalankan sebelumnya. Harus terarah. Tahun ini apa, tahun besok apa, atau bulanan juga bisa. Bulan ini Syawal, kemudian besok apa lagi, besok apa lagi, besok apa lagi. Jadi capaian meningginya ini terarah. Tidak hanya untuk lembaga ya roadmap itu, tapi bisa juga merupakan roadmap individu. Jadi apa yang harus kita lakukan secara individu ini? Nah, harus ada planningnya. Nanti saya berikan contohnya. Dan yang terakhir adalah menjaga sustainability atau menjaga keberlanjutan atau istiqomah di dalam kebaikan. Terus menerus kita lakukan, sebentar-sebentar melihat pada roadmap hidup kita, apakah memang kita sudah berjalan pada roadmap yang tepat, ataukah kita sedang stuck, atau kita mengalami kendala sehingga kita perlu dibantu, atau kita perlu sejenak berpikir bagaimana caranya supaya kita menggapai semua goals yang kita rencanakan di dalam roadmap hidup kita. Nah, ini Ibu Bapak, 4 prinsip self improvement yang saya pelajari. Pertama adalah niat, yang kedua tidak boleh baperan dalam semua komentar, karena kita pasti berubah dan itu mengundang komentar orang. Kemudian kita harus punya planning serta sustain di dalam menjaga keberlanjutan kebaikan kita. Contoh nih ya, misalnya ini Muharram, kita bisa apa? Ibadahku bagaimana? Pendidikanku bagaimana? Ini saya sebut dalam Hijriyah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sya'ban, Zulkaidah, semua kita rencanakan ibadahku seperti apa ya, pendidikanku bagaimana, pekerjaanku bagaimana, keluargaku bagaimana, lingkunganku bagaimana, masyarakatku bagaimana, kehidupan sosialku bagaimana, aku dan masyarakatku bagaimana. Ini contoh roadmap. Misalnya lagi ya, kita menyusun goals nih. Aku nih habis Syawal ini, aku akan puasa Syawal nih. Mungkin yang belum sempat, ayo. Mungkin sebelumnya aku tidak pernah puasa Syawal. Sekarang aku mau puasa Syawal. Sebelumnya mungkin aku tidak pernah melakukan sholat-sholat sunnah. Kemarin sudah ada pelatihan di bulan Ramadan. Aku akan qabliyah dan ba'diyah. Sebelumnya mungkin aku hanya 1 ain dalam sehari kalau mengaji karena kesibukanku. Sekarang aku akan menyempatkan diri 1 day 5 ain ya. Kalau 1 day 1 juz mungkin aku masih berat. Oke lah 1 day 5 ain ya, tapi terukur gitu. Atau mungkin di lingkup keluarga kita ada roadmap juga nih.
Oh, keluargaku sebelum Syawal ini, sebelum Ramadan, nggak pernah jamaah nih. Sekarang, ayo bagaimana caranya supaya keluargaku jamaah? Oh, sebelumnya keluargaku nggak ada kultum nih. Sekarang gimana caranya biar anak-anak terbiasa untuk melakukan public speaking, mulai dari keluarga dulu. Yuk, sekarang habis Syawal kita lakukan kultum, ya. Oh, seringkali kita itu di dalam keluarga mungkin ada yang sering berantem ya. Gimana caranya supaya habis Syawal ini masalah besar dianggap kecil, masalah kecil dianggap kecil sekali, bahkan dianggap nihil gitu ya. Kalau biasanya kita sebagai orang tua lebih sering mengatakan sesuatu kepada anak, menasihati gitu ya. Oke, di bulan Syawal ini aku akan lebih sering mendengarkan anak dibandingkan dengan aku memberitahu anak begitu. Atau di dalam masyarakat ya, tadinya mungkin pertemuan hanya sebulan sekali. Ayo kita gimana caranya kita ada pertemuan 2 minggu sekali supaya silaturahminya lebih erat. Kajiannya mungkin kemarin kajian-kajian yang populer ya, sekarang kita lebih ke tafsir misalnya. Kajiannya menjadi penuh manfaat. Ada wujud-wujud amal juga, misalnya sodakoh sehari 10.000 dinaikkan menjadi sodakoh sehari 20.000 dan sebagainya. Jadi bukan sebuah grand design yang besar, tapi bagaimana self improvement ini sedikit demi sedikit kita lakukan secara sustain, secara kontinu dan sifatnya meninggi. Goals dalam masyarakat terakhir ini Bapak. Koryah Toyibahku bagaimana? Lingkungan sekitarku. Gerakan jamaah dan dakwah jamaahku bagaimana? Ini ya, kalau ibu-ibu di gerakan Aisyah sudah sangat terbiasa. Kesadaran karakteristik virtual community-ku bagaimana? Kalau biasanya mungkin kita mengakses ya di HP kita hal-hal yang sifatnya kurang manfaat, besok kita akan menjadi orang yang aksesnya lebih mengakses hal-hal yang bermanfaat. Kadang-kadang kita diperingatkan karena sudah sharing yang hoax-hoax, maka sekarang aku akan lebih berhati-hati di dalam sharing. Aku tidak akan sharing lagi kalau aku tidak memastikan bahwa yang aku share ini memang sudah benar-benar valid, terverifikasi. Oh, besok lagi aku tidak akan browsing yang tidak ada website yang berotoritas. Aku akan browsing dengan website yang membuat rujukan yang berotoritas sehingga tidak ada istilah matinya kepakaran karena pakar-pakar tidak banyak bekerja lagi dengan adanya Mbah Google. Maka ada step-step di dalam hidup kita ini, Ibu Bapak dan Mbak Mas sekalian yang harus kita lalui dengan baik. Yang penting hidup ini terencana, self-improvement, meningkat dari hari ke hari. Ingat 4 prinsipnya tadi, ada niat, tidak boleh baperan, kemudian kita harus selalu mempunyai planning yang sering kita lihat dari hari ke hari dan harus istiqomah atau sustain di dalam melakukan roadmap kehidupan kita. Transformasikan diri kita semuanya minadzulumati ilan nur sebagai patokannya. Terakhir untuk mengakhiri, karena sudah jam 6 ini, Ibu Tuti, kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Saya akhiri dengan kidung seperti pembuka tadi, kidung yang pernah saya nyanyikan juga di GSM, semoga berkenan untuk mendengarkan. Goals terakhir kita adalah kematian, Ibu Bapak sekalian ya. Jika tiba waktunya saat ku mati, tiada teman lagi di dalam bumi. Hartaku hanya ini, kain mori. Bertanya malaikat, harus ku jawab. Siapa sesembahanmu waktu di dunia? Tak lain sesembahan Allah yang ahad. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.